Ketua Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM Maluku Setasi. Dan seperti yang saya utarakan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang operasi pasar murah. Baik Bapak, mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang operasi pasar murah yang mungkin sudah dilaksanakan oleh Disperindak ya, mungkin di Kelurahan Maluku Setasi dan juga kelurahan-kelurahan lain. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Peduli di mana saja berada. Sebenarnya pada hari ini yang paling berkompeten menjawab dari Disperindak sendiri, tapi berhubung mungkin beliau-beliau lagi sibuk di lapangan mengadakan operasi pasar, maka saya sendiri yang akan sebagai narasumber. Jadi menurut pengamatan kami ya selaku kelompok informasi masyarakat di kelurahan, itu sudah sangat-sangat bagus dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare, yang mana di setiap kelurahan di seluruh Parepare diadakan secara bergilir. Nah, kemarin itu pas gilirannya di Kelurahan Maluku Setasi ya, dan masyarakat yang mendapat kupon atau voucher belanja yang di situ kan beberapa item yang ada di dalamnya seperti gula, beras, terigu, minyak goreng, sirup ya. Itu sangat-sangat memberi bantuan atau kepada masyarakat. Cuma ada dari masyarakat di sekitar kita, karena ini kan kupon yang didistribusi oleh pemerintah sangat terbatas. Kalau di Kelurahan Maluku Setasi itu pada awalnya dikasih 10 per RW ya. 10 per RW, padahal kalau boleh kita tahu berapa sebenarnya jumlah kakak di satu RW sebenarnya? Itu kan jumlah kakak tidak merata. Kalau di RW 4 itu sekitar 97 kakak, di RW 1 ada 100-an. Jadi bukan dari jumlah kakak yang di... Ya, karena kan juga pasti ada yang mungkin bisa menerima dan tidak bisa menerima. Karena yang diberi ini orang-orang yang betul-betul kurang mampu ya. Baik. Artinya masih banyak yang perlu dikasih. Kemudian ditambah 10 jadi 20 kupon per RW. Itu lagi setelah ada tambahan masih ada. Tapi kita bilang ya sabarlah, mungkin karena di kelurahan lain juga banyak ya, artinya tidak sama mungkin dalam satu kelurahan. Baik. Karena di RW lain, di kelurahan lain mungkin lebih banyak jumlah kakak prasejahteranya dibanding Maluku Setasi, makanya cuma 20 per RW. Ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri kan melihat laporan pandangan mata seperti itu ya, melihat kondisi langsung di lapangan seperti itu. Ini barang apa saja sebenarnya yang paling digandrungi oleh masyarakat kita gitu kan? Yang apakah memang semuanya itu dibutuhkan atau memang ada yang menjadi favorit oleh mereka? Sebenarnya semuanya dibutuhkan, apalagi jalan Idul Fitri ini ya. Tapi yang saya lihat banyak yang minta dilebihkan beras. Itu kan per satu sak yang 5 kg itu untuk diperuntukkan satu kupon. Tapi karena ada juga mungkin karena keterbatasan ekonomi dia tidak ambil berasnya, maka orang lain yang dialihkan ke yang ada kelebihan bitnya. Jadi itu saya lihat dia tidak keberatan, ambil saja lah daripada kembali ke Perindak. Jadi ada yang ambil 2 sak, ada yang 3. Karena yang lainnya tidak ambil, cuma yang diambil terigu, gula, minyak goreng sesuai dengan kemampuan keuangan ya. Tapi begini Pak, kalau kita berkaca dari kabupaten kota lain yang ada di Indonesia ataupun di Sulawesi Selatan, itu kan kadang-kadang operasi pasarnya itu berlangsung ricuh, desak-desakan. Nah, Bapak selaku Ketua KIM Maluku Setasi dan mengamati juga dari kelurahan lain, bagaimana operasi pasar yang berlangsung di Parepare sendiri? Sama sekali tidak ada riak-riak ya, nggak ada dorong-dorong. Karena sudah ditahu kapasitas per kelurahan itu berapa yang didistribusi, dan sampai sekarang tidak ada yang ricu-ricu yang kayak di daerah lain. Karena alhamdulillah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Wali ya, selaku kepala pemerintahan
di Kota Parepare yang memberi sangat antusias melihat kondisi perekonomian masyarakat Parepare, yang mana beliau mendistribusikan melalui Perindak menginstruksikan untuk mengadakan operasi pasar murah yang setiap tahun selama beliau memimpin Kota Parepare ini. Dan mungkin kalau bisa tahun depan ditambahlah kupon kepada masyarakat ya, karena masih ada, kasihan karena kita selaku ketua RW ya yang diberi kewenangan membagikan itu, kadang datang di rumah, mana saya bagianku, sebelah capul aja sudah habis, karena memang yang ada di kita yang paling berhak mendapatkan itu. Ya ada pun yang di atasnya sedikit, ya mohon maaf ya, artinya mungkin Anda walaupun tidak melalui pasar murah bisa beli di tempat lain. Jadi peruntukannya memang harus benar dan sesuai memang yang benar-benar membutuhkan. Betul sekali. Baik. Bapak Alam Tahir, nanti kita berdialog lagi, berbincang-bincang lagi seputar operasi pasar murah. Dan saudara pemirsa jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Kamu nggak mau berhenti bakar sampah? Alah, nggak usah didengar. Bakar aja daripada numpuk. Kamu nggak lihat kalau orang-orang lewat di area ini, mereka pasti nutup mulut sama hidungnya. Kamu aja tadi batuk-batuk karena asap. Kalau kamu terserang TBC bagaimana? pesan ini dipersembahkan oleh Baik saudara pemirsa, terima kasih Anda masih setia terus bersama kami dalam program Talk Show persembahan TV Peduli dengan narasumber saya hari ini Bapak Muhammad Alam Tahir, Ketua KIM Malusetasi. Nah baik, tadi kita sempat menyinggung soal operasi pasar murah di Parepare, kita bersyukur berjalan aman, tertib ya seperti itu. Nah sekarang saya ingin tahu dari pemirsa di rumah, Bapak selaku Ketua RW juga Bapak ya, dan juga Ketua KIM yang pastinya salah satu abdi negara juga tentunya. Ini bagaimana peran serta KIM sendiri dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif selama Ramadan sampai menjelang Idul Fitri, Pak. Iya, jadi perlu saya tambahkan di sini ya, bahwa di kelurahan itu ada beberapa perangkat ya. Selain KIM, ada LPMK, ada Paskel,
RT RW sebagai ujung tombak di lapangan. Kebetulan saya juga ketua RW yang melihat kondisi di umumnya di Kota Parepare ya, di kelurahan masing-masing selama bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kondusif, aman, tentram. Mungkin itu karena kita sudah menyadari semua ya, tupoksi kita masing-masing, bagaimana mengatur organisasi yang ada di wilayah kita masing-masing. Khususnya kalau seperti contoh di lingkungan saya kan ada Masjid Nurul Huda. Nah, di situ kita kalau setiap jelang buka puasa membantu perangkat masjid, khususnya anak-anak remaja mempersiapkan buka puasa bersama. Kemudian pada malam hari anak-anak diarahkan supaya tidak mengganggu ketertiban. Kalau sementara Ustadz, Bapak penceramah menyampaikan ceramahnya, supaya jangan ada membunyikan petasan. Itu adalah semua kita koordinasikan dengan pihak Polsek Pelabuhan juga, supaya ada membantu. Dan alhamdulillah ada setiap malam 2 petugas membantu mengarahkan masyarakat supaya tidak keadaan di sekitar masjid kita itu aman dan tentram untuk menikmati ibadah sholat sholat tarawih dan witir dengan khusyuk seperti iya, dengan khusyuk ya. Nah, kalau boleh kami tahu sejauh ini kita melihat selama Ramadan ini berjalan baik ya, berjalan kondusif, aman dan tentram. Mungkin perlu juga disampaikan kepada pemirsa, dan saya juga sebenarnya ingin tahu sinergitas daripada perangkat kelurahan termasuk RT RW ini, apalagi RT RW ini yang menjadi ujung tombak dan terjun langsung gitu ke masyarakat, mengetahui pergerakan gitu di warganya. Nah, bagaimana sinergitas RT RW, KIM, LPMK juga Fastel ini dengan aparat-aparat misalnya Polri dan TNI seperti itu, sinergitasnya sudah seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah kita kan selalu ada pertemuan ya, baik itu secara formal maupun informal. Artinya kalau kita ke kelurahan pas ada Babin Kantipmas, ada Babinsa, ada PMK dan Paskel, nah kita di situ diskusi-diskusi kecil masalah-masalah yang ada terjadi di sekitar kita masing-masing ya, di kelurahan kita. Jadi ya kalau ada masalah kita rembuk bagaimana solusi yang terbaik kita tempuh supaya tidak ada gejolak-gejolak ya. Nah itu yang kita jadi alhamdulillah kita sampai saat ini tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, apalagi pemerintah kita itu sangat-sangat mendukung organisasi atau perangkat-perangkat yang ada di bawah ya, saya kira. Jadi istilahnya kalaupun terjadi ada mungkin hal-hal yang tidak berkenan atau itu semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Baik, saudara pemirsa, kami masih akan segera kembali. Kita rehat sejenak, tetaplah di TV Peduli. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh Sudah Mi. Naik Mak. Enggak pakai helm kok ga? Enggak. Mau mak kok ga pulang? Iya.
Ndak pakai helm. Iyo, tidak pakai helm Mi. Ay, satu je helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, Pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh Baik saudara, selamat datang kembali dalam program Masyarakat Talk Show dengan narasumber saya hari ini Bapak Muhammad Alam Tahir, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Malusek Tasik. Nah ini Bapak ini terkait dengan kelompok informasi masyarakat. Mungkin ada pemirsa sudah tahu, tapi yang belum tahu nih mungkin ingin tahu dan baru menyaksikan siaran kita. Sebenarnya KIM itu tupoksinya apa sih sebenarnya? Iya, begini ya, KIM itu dibentuk oleh pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kominfo. Ya, jadi tupoksi daripada KIM yaitu menyampaikan program-program pemerintah kota sampai di level paling bawah. Jadi apabila ada program pemerintah, salah satu contoh tentang masalah kesehatan, ya, disampaikan kepada KIM bahwa tolong disosialisasikan, apakah itu melalui masjid, melalui megafon yang ada sama kita biasa sampaikan melalui lorong-lorong bahwa ada seperti ini, waspadalah umpamanya terkait masalah DBD. Baik. Nah itu kan paling krusial yang kita biasa supaya pemerintah melalui dinas kesehatan cepat-cepat menanggulangi masalah-masalah tentang DBD. Nah, kita kalau ada itu kita langsung informasikan melalui media masjid, ya kita sampaikan. Nah itulah yang kemudian kalau ada rapat-rapat di kelurahan itu ketua-ketua KIM diharuskan mengambil posisi paling depan bersama Pak Lurah, LPMK dan Paskel, terutama pada saat musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan. Itu ketua KIM lah yang seharusnya di situ yang memberikan sebagai moderator. Yang dulunya kan LPMK dan Paskel, seharusnya KIM kan dia yang menginformasikan terkait masalah pembangunan dan usulan-usulan dari masyarakat. Iya, karena ini terjun langsung, ya, terjun tahu langsung. pasti. Ya, makanya itu kita selaku ketua KIM harus proaktif. Memang diakui bahwa masih ada teman-teman KIM-KIM di kelurahan lain yang belum terlalu memahami tupoksinya atau tidak terlalu aktif. Oleh karena itu kita harapkan melalui Kepala Dinas Kominfo supaya kalau bisa ada pertemuan komunitas, apakah itu per bulan, per tribulan, supaya mereka-mereka yang belum memahami betul tupoksinya bisa tahu bahwa ada seperti inilah tugas kita. Bedakan bintek lah. Iya, bintek. Jadi ada pertemuan supaya merefresh kembali ini ya. Dan memang sebenarnya sudah diprogramkan melalui Pak Sekretaris dan Pak Kadis, tapi mungkin sejauh ini terkendala masalah waktu yang dianu dengan Pak Wali karena banyak sekali kesibukan yang mungkin masih tertunda. Mudah-mudahan ini sebelum Lebaran atau paling lama sesudah Lebaran ada bintek. Iya, sudah ada lagi pertemuan untuk merefresh kembali para anggota-anggota tim dan betul. Iya begitu. Dan terakhir Pak, sebelum kita pamit dari pemirsa di rumah layar kaca TV Peduli, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Bapak Alam Tahir selaku Ketua KIM Malusek Tasik. Silakan Pak. Iya, jadi harapan kita sebagai KIM itulah tadi pemerintah
pemerintah kota melalui Kominfo ya cepat-cepat mengumpulkan kita menjadikan bintek supaya teman-teman yang lainnya, kan kita ini di setiap kelurahan ada 5 anggota KIM. Yang 4 ini kan masih katakanlah tidak tahu paham betul, makanya perlu bintek. Yang kedua terus masalah dari dinas kesehatan ya, artinya ini masalah masyarakat ya, terkait masalah kesehatan. Mudah-mudahan wabah DBD sebelum terjangkit meluas, ini kan ada lagi. Iya, sudah banyak lagi anak-anak musim hujan ini ya. Diadakanlah pogging ya. Baik. Itu pogging kan sangat membantu. Karena kalau jentik-jentik melalui anu saja itu yang dimasukkan ke dalam abate ya. Ya, abate ke tempat ada air atau apa penampungan. Itu kan itu cuma terbatas sampai ke situ. Sedangkan yang menyebar luas ini kan yang terbang yang kita tidak tahu itu tidak tersentuh. Olehnya itu harapan kita tolong dinas kesehatan menjadwalkan ya setiap sebulan sekali kah ya atau 2 bulan sekali itu pogging di setiap kelurahan di sekota Parepare. Kalau perlu anggarkan. Iya, jangan sampai ada jatuh korban dulu. Iya, dan itu sering kita usulkan sebenarnya melalui pertemuan-pertemuan lintas sektoral yang diadakan dinas kesehatan maupun puskesmas Madi Sinamario. Dia jawabannya ya ingin tapi katanya terkendala anggaran. Oke, baik, mudah-mudahan ini disaksikan oleh pihak terkait ya, wawancara kita hari ini bahwa masyarakat bukan cuma di Malusetasi, hampir seluruh kelurahan RT RW di Kota Parepare membutuhkan fogging, apalagi sekarang sudah mewabah lagi demam berdarah ya, sudah banyak anak balita yang sekarang sedang diopnam di rumah sakit gara-gara ini. Iya, betul. Mungkin masih ada harapan terakhir Pak? Iya. Sebelum kita berpisah ini, silakan. Ya, itulah yang kita harapkan dan kita doakan ya. Artinya kita sebagai masyarakat Kota Parepare selalu ingin mengharapkan terbaik, khususnya untuk KIM kedepannya. Kita mengharap ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah kota. Artinya kita perlu dibimbing, dibina, tambah ilmu supaya kita lebih berdaya, lebih berdaya saing dengan organisasi-organisasi yang lain. Masa kita cuma nama aja bahwa ada KIM tapi tidak terlalu terjamin, tidak tergaul gitu. Harus ada sepak terjang. Iya. Itulah harapan kami, semoga mudah-mudahan kedepannya ada bintek teknis dan fogging dan ini penting sekali menyuarakan hati seluruh masyarakat tentunya. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Alam Khair, Ketua KIM Malusetasi. Semoga kita bisa bertemu lagi Pak, berbagi lagi bersama pemirsa TV Peduli di rumah maupun di mana saja saat ini bisa menyaksikan siaran talk show TV Peduli. Terima kasih sekali lagi Pak, selamat beraktivitas dan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Baik, sahabat pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam talk show persembahan TV Peduli hari ini bersama Pak Muhammad Alam Khair, Ketua KIM Malusetasi. Saya Ika Merdeka Sari, mewakili teman-teman kurang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.